saiki duwe aja dadi males. Wong kuwi nggih kuwi saya kira itu misale ora sadar nek wis dikabulke karo Gusti Allah. Ya kowe duwe kamera luwih canggih apik. Nek ora duwe ora usah pamrih. Ana ning ngene iki piye tak maksimalke manfaatnya. Saya sekarang agak melipir supaya ganggu apa idiom maupun terminologi sosial. Minggu depan ini Waisak. Ini kan punya warisan sejarah. Mau Islam, mau Kristen, mau apa, toh kalau mundurnya sampai abad 8 dan esok minggu depan mendut yang biasa pusatnya Waisak. Mendut ya? Iya toh, setiap tahun toh bahwa Waisak kemarin ada perkelahian antara pengusaha politis IO Jakarta sama IO yang ulama yang Bantil Panyavaro itu suka beda-beda, tapi Cak Nun kalau mereka sih semua makhluk berbahagia. Sekarang Cak Nun sebagai kakak kita ya, sebagai salah satu guru kita itu ingin mengatakan apa pada Waisak. Ini kan masyarakat terlanjur Cak Nun ini Islam gitu toh, seolah-olah nggak punya pesan pada Waisak gitu. Tapi saya termasuk percaya bahwa setiap inspirasi, ini mumpung kita punya hari raya minggu depan yang tidak Islam sama Kristen. Itu orang boneka Borobudur ya? Pasti ada bukannya. Ya, Waisak. Ya. Candi Mendut, Pawon, Borobudur ada hubungan bahwa ulamanya tidur di Mendut, wiharanya itu soal lain. Gitu. Jadi kalau dari dua hal, ono agama, ono rasa agama. Nek agama itu saka Gusti Allah nang menungso, nek rasa agama saka menungso nang Gusti Allah. Jelas ya? Sing diterima sing di kuwi di luar kemampuan kita. Terserah Gusti Allah. Ana wong apik tok ora salat ning apik kelakuane ya entuk diterima Gusti Allah ya mungkin wae kowe salat Jumatan sak piturute apik banget ning karena ini itu terus diterima Gusti Allah ya. Jadi kita tidak bisa berurusan tentang yang benar yang mana, yang diterima Allah yang mana itu tidak bisa urusan. Itu sudah di luar wilayah kemampuan manusia, pengetahuan manusia. Makanya tadi di salah satu yang Helmi saya suruh baca tadi, pokoknya segala sesuatu yang menyangkut penciptaan, penerimaan dan perintah, penciptaan, perintah dan penerimaan itu ada di tangan Allah. Jadi kue dadi wong Islam ora iso mastekke kowe diterima Gusti Allah, tanggamu wong Buddha, wong Hindu ora iso kok pastekke ora diterima Gusti Allah. Kuwi terserah Tuhan. Itu ya. Jadi kan memang Buddha, Hindu itu kan kalau dari sudut pemahaman itu tadi kan memang pirasa keagamaan. Kuwi gawe dhewe ngono. Ning kan mergo apik ta manungsa iki golek sapa sing kuwasa iki jane sapa to, terus golek terus dadi agama Buddha kuwi, dadi agama Hindu, bahkan dadi agama Kristen. Bedane karo Islam, nek Islam kan pancen salate sebenarnya dikongkon. Dadi misale dhek syahadat, kuwi sing ngongkon Gusti Allah, dudu karangane Nabi Muhammad. Salat 5 waktu, ngadeg, rukuk, sujud itu bukan karangan Nabi, itu Gusti Allah sing ngongkon, sing nggawe koreografine Gusti Allah. Jenenge Islam barang iki sing gawe Gusti Allah. Gitu kan. Itu bedanya. Nah, selain Islam itu semua kan nggawe dhewe. Tapi kan beritikat baik. Kan golek Gusti Allah tenan gitu loh. Nah, maka kita harus menilai mana yang diterima Tuhan, mana yang masuk surga, mana yang tidak. Kita tidak bisa masuk ke situ. Satu ya. Jadi semua ikhtiar, ijtihad, upaya-upaya yang baik dari teman-teman Buddha ya, itu kita harus apresiasi. Yang penting dia dalam rangka mencari yang mutlak, yang agung, yang sing wenang, sing agung, sing kan gitu. Yang penting gitu kan. Nanti diterima apa tidak kan bukan urusan kita, dan kita juga tidak akan bisa menyimpulkan, jadi tidak usah berdebat soal itu. Dan menurut saya sangat banyak yang bisa kita apresiasi dari Waisak, sangat banyak. Isu lumayan toh,
wong gawe Waisak kaya ngono kuwi timbangane kowe nglumpuke ning mall. Kan sampe nglumpuk ning mall apa ning sekatan itu Mas. Ngumpul ning mall ngumpul mergo kampanye politik kan jauh lebih mulia Waisak. Misalnya gitu ya. Wong itu mencari Tuhan kok. Terus nek Borobudur itu kan sing terakhir tak omongke kan sing catrane gitu sih. Yang para Daksina sama para Salya. Para Daksina sama para Salya. Jadi saya itu optimis, husnudon ya. Optimis itu saya bersangka baik kepada Tuhan bahwa memang sejak awal Tuhan itu bikin bumi ini dengan Indonesia menjadi pusat kemakmuran. Dan itu ikonnya Borobudur. Makanya Borobudur itu punya catra dulu di puncaknya. Itu adalah alat untuk antena untuk menyerap rezekinya Gusti Allah. Jadi seluruh energi di alam semesta itu terserap oleh catranya Borobudur itu. Jadi semua rezeki, semua kesejahteraan itu pusatnya Indonesia. Cuman bangsa Indonesia tidak menyadari itu. Mereka juga tidak berkomunikasi dengan para pembikin Borobudur untuk tanya-tanya. Kan mereka tidak tanya juga. Apa meneh ilmuwan, apa meneh sejarawan saiki gitu ya. Mereka tidak tanya. Terutama politikus dan Apa meneh politikus ya. Nah, catra itu ketika Borobudur digali abad ke-6 ya. Abad ke-13, Bro. 8 lah. Ya. 7. Itu sudah tidak ada. Catranya itu sudah tidak ada. Jadi sebenarnya yang harus dicari itu nomor satu bukan keutuhan Borobudur tapi catranya itu, jadi antena. Jadi cungkupen dhuwur dhewe kan. Itu kumparannya itu ke kanan gitu sih, ke jarum jam. Jadi Borobudur ini nek iso iki ditawafi, nek jadi nek Waisak saiki diajak tawaf apik banget iki. Ning tawaf ke kanan, ora ke kiri. Karena kumparan ke kanan itu kumparan penyerapan. Tapi kalau ke kiri itu pembuangan. Kayak ngubungi Ka'bah ya. Iya, ngubungi Ka'bah ning kualik. Nek Ka'bah kae balikke nang Gusti Allah. Jadi wong lunga kaji itu untuk bersyukur dan mengembalikan kepada Tuhan. Nek orang di Borobudur muter ke kanan itu untuk menyerap energi dan rezeki dari alam semesta. Oh, dadi nek kowe iso merintis kuwi apik kuwi. Utawa kowe dhewe mubeng dhewe kuwi. Karo kancamu 10 ngono mubeng Borobudur apik kuwi. Kanan. Sapa ngerti kabul ya, sapa ngerti kabul. Karena Borobudur itu lambang dari kesejahteraan dunia. Sayang bapak-bapak bangsa kita ini pemimpin itu nggak ngerti itu gitu. Ketika Indonesia merdeka ya nggak ada pertimbangan gitu-gitu sama sekali. Borobudur memang dianggap bangunan arkeologi nih gitu. Tidak pernah dimaknai, tidak pernah. Paling pol apa? Rupa datu paling pol kuwi, tapi mereka tidak maknai secara kesemestaan. Sekarang baru didanai dengan Mbok kowe nulis kowe gaya tayangan kuwi wae. Para Daksina dan jadi Gusti Allah iki biyen ngongkon malaikat, miturut aku ya. Aja takon bener apa ora. So padha-padha ra iso ngecek to. Iya. Jadi Tuhan tuh nyuruh malaikat Jibril njupuk malaikat 1000 nggawa ember gede banget kae. Ambil airnya dari surga. Terus disokke ning bumi ning pas Indonesia. Disokke ini jadi akhirnya 2/3 Indonesia itu jadi lautan. Itu semua air dari surga. Makanya Indonesia itu maritim. Ya. Terus ternyata mbah-mbah kita dulu yang bikin Borobudur itu punya kepekaan spiritual sehingga mereka bikin Borobudur dengan kesadaran untuk menyerap energi dan rezeki dari seluruh alam semesta itu pusatnya di Borobudur. Jadi Indonesia itu adalah pusat kemakmuran dunia takdirnya. Tapi karena orang modern sok yang jadi pekati Elondo akhirnya mereka kehilangan itu, kehilangan kepekaan dan kepercayaan. Mereka tidak bangga dengan Borobudur gitu. Seharusnya kebanggaan Borobudur itu nomor satu adalah bahwa dia antena penyerap rezeki langit ke bumi. Terus nanti
suatu hari kan harus dikembalikan kepada Tuhan lewat Mekah, mutere terbalik. Terbalik. Namanya parasawiya. Parasawiya itu tawaf, Tawaf. mengembalikan semua rezeki kepada Tuhan. Jadi nek wong lunga kaji aja golek kenaikan jabatan apa golek dagang waris. Nek kowe lunga kaji kowe umroh kuwi dalam rangka mensyukuri dan mengembalikan kepada Tuhan. Nek cara anu niki nek Borobudur itu innalillahi to. Nek tawaf Mekah kuwi wa ilaihi rajiun. Innalillahi. Nek kowe wong mati kalau innalillahi, aku Borobudur. Semua rezeki itu dari Allah, terus nanti kita kembalikan kepada Allah melalui Mekah itu. Aning saiki piye Borobudur wis Indonesia Mekah wis Arab gitu. Wis bias meneh kuwi. Itu untuk dia pakai essay bagus deh. Meskipun ojo terus memasti-mastikan. Nah, essay kan kudu lunyu ya, kudu. Ngerti dulu. Ya. Ya. Jadi jangan berpretensi ilmiah, Ya. jangan berpretensi akademis, features saja, seperti berkisah saja. Menurut ini katanya sih gini. Walau alam saya tidak tahu, ya saya tidak punya ekspertasi dan kompetensi ini. Tapi saya sebagai warga Borobudur saya bangga dan bersyukur bahwa ternyata Borobudur sesungguhnya dimaksudkan menjadi antena penyerapan rezeki untuk bumi dari langit. Kuwi nggih essay kuwi apik kuwi. Ini diizinkan ya Cak, ini sudah bikin berapa ada 8 konten. Penting ya.